warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Azhara dari kelas 10 MIPA 2 nomor 25. Saya di sini akan mengambil tema hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia secara singkat dapat diartikan ilmu yang mempelajari rekayasa genetika. Dan secara lengkapnya, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan suatu zat atau materi. Sedangkan hakikat kimia tersendiri dapat diartikan bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikel menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi deformasi, perubahan letak susunan yang memengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud aslinya. Hakikat kimia terbagi dalam beberapa ide pokok yang dapat diuraikan, diantaranya 1. Pengertian kimia. Apa itu kimia? Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. 2. Ruang lingkup kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang 1. Susunan materi, 2. Struktur materi, 3. Sifat materi, dan 4. Perubahan materi. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari ilmu kimia, meliputi 1. Pemahaman kita menjadi luas tentang alam sekitar dan proses yang terjadi di dalamnya. 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna lagi. 3. Membantu kita dalam rangka pembentukan sifat. 4. Cabang-cabang ilmu kimia. Cabang-cabang ilmu kimia terbagi atas beberapa jenis, yaitu 1. Kimia analitik. Kimia analitik adalah analisis cuplikan bahan untuk memperoleh pemahaman tentang susunan kimia dan strukturnya. 2. Biokimia, mempelajari senyawa kimia, reaksi kimia, dan interaksi kimia. 3. Kimia anorganik, mengkaji sifat-sifat dan reaksi senyawa anorganik. 4. Kimia organik, mengkaji struktur, sifat, komposisi, mekanisme, dan rekayasa senyawa organik. 5. Kimia fisik, mengkaji dasar fisik, sistem, dan proses kimia, dan lain-lain. Selanjutnya, keselamatan kerja di laboratorium. Apa itu laboratorium? Laboratorium adalah suatu tempat bagi seorang praktikum untuk melakukan percobaan, sedangkan praktikan adalah orang yang melakukan percobaan atau praktikum. Persiapan kerja di laboratorium. 1. Merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. 2. Menggunakan peralatan kerja seperti kacamata, jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu tertutup. 3. Bagi wanita yang berambut panjang harus mengikat rambutnya. 4. Dilarang makan, minum, dan merokok saat melakukan praktikum. 5. Menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. 6. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sehabis praktikum. 7. Bila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar. 6. Memastikan bahwa keran gas tidak bocor saat menggunakan bunsen. Selanjutnya, fasilitas mutlak yang harus ada di laboratorium. 1. Safety shower, yang berfungsi sebagai sarana pengaliran air bagi kondisi kritis tertentu. 2. Bak cuci, sebagai sarana pencucian peralatan dan pekerja. 3. Lemari asam, yang berfungsi sebagai tempat bekerja. 4. Washer, paket khusus pengaliran air pada mata pekerja yang terkena bahan kimia.
5. Perlengkapan kerja terdiri dari baju bekerja, kacamata pengaman, sepatu tertutup, sarung tangan, dan masker. 6. Egg house fan diperlukan pada ruangan tertentu seperti ruang preparasi atau pada ruang penyimpanan bahan kimia. 7. Pemadam kebakaran. Selain alat pemadam kebakaran ringan atau sering disebut akar yang merupakan paket media pemadam kebakaran, juga perlu disediakan alat bantu pemadam kebakaran lainnya, yaitu karung goni basah, pasir, dan baju tahan api. Alarm berfungsi sebagai komunikasi berbahaya. 9. Petunjuk arah keluar ruangan laboratorium. Tanda yang dapat memberikan informasi bagi pekerja laboratorium untuk keluar dari ruang dengan aman dan selamat. 10. Yang terakhir adalah P3K, beberapa obat-obatan standar yang harus ada, yaitu obat luka bakar, plester luka, kapas, antiseptik, kain kasa, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik bekerja di laboratorium. A. Penanganan terhadap bahan kimia. 1. Menghindari kontak langsung dengan bahan kimia menggunakan sarung tangan. B. Jika ingin memindahkan bahan kimia. 1. Membaca tabel bahan kimia minimal 2 kali sebelum menggunakan. 2. Memindahkan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, tidak perlu berlebihan. C. Jika terkena bahan kimia. 1. Bersikap tenang, jangan panik. 2. Meminta bantuan teman yang ada di dekat Anda. 3. Jangan menggaruk kulit yang terkena bahan kimia. Sekian presentasi dari saya.